ini saya mau bagikan tentang roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah satu untuk roh kita tetap menyala-nyala adalah untuk melayani Tuhan. Poin pertama adalah kita bisa menjaga roh kita tetap menyala-nyala, kita harus melayani Tuhan. Firman katakan, janganlah kendor. Pertanyaannya, haleluya. Waktu saudara terima Yesus, saudara berapi-api enggak? Betul? Setiap kita yang lahir baru pasti rindu baca firman, ingin bersaksi. Wah, waktu saya bertobat saya bersaksi. Sampai orang gila dia bilang, kamu mau ikut apa lagi nanti? Harus bersaksi, menginjil. Kuncinya adalah jangan kendor. Kenapa sih bisa kendor? Faktornya banyak. Betul nggak? Faktornya banyak. Mulai malas. Ingat, kalau hidup kita tidak dikuasai oleh roh, maka kita akan dikuasai oleh kedagingan kita. Jadi yang harus kita tetap jaga adalah api yang Tuhan berikan kepada kita. Menjaga itu lebih susah. Buktinya banyak orang ke gereja akhirnya tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Kenapa? Kasih mula-mula yang Tuhan berikan mulai luntur. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor. Kemalasan, kekecewaan, betul? Banyak hal. Firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biar kita nggak kendor, kita harus tetap melayani Tuhan. Saya bisa nggak suka sama Eva, saya bisa kecewa sama dia, saya bisa nggak senang sama dia. Tapi ketika saya datang, saya tidak melihat dia yang di depan ini. Saya melihat Tuhan yang hadir di sini. Itu sebabnya saya nggak fokus sama dia. Amin. Jadi tetap saudara harus bisa melayani Tuhan. Kenapa sih orang bisa berapi-api? Karena dia melayani. Hari ini saya masih berapi-api karena saya melayani Tuhan. Saya sejak lahir baru sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Bukan karena saya gembala, tapi karena saya memang mengasihi Tuhan dan saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini lemah. Hati ini kita gampang tersinggung. Hati kita itu gampang terluka. Kalau kita jatuh itu pecahnya berkeping-keping. Dan sakitnya di mana? Di sini. Betul nggak? Jangan gampang kecewa. Halo. Kekecewaan kita itu membuat kita tidak bisa berdoa. Jaga hati kita. Jangan mudah kecewa, jatuh hati juga. Jatuh bangun, jatuh bangun, pecah. Amin. Yang ketiga, jaga pergaulan.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan kita akan menentukan masa depan kita. Dengan siapa engkau bergaul itu sangat penting. Nggak, Pak, masa sih? Nggak percaya, coba aja tiap hari kumpul sama tukang mabok. Saya kuat kok, udah bertobat nggak minum. Coba aja tiap hari nongkrong sama dia. Dijamin cepat apa lambat akan nyicit dikit-dikit. Kita nggak kebal. Kita nggak kebal. Amin. Manusia lama itu kita bisa muncul. Manusia lama kita bisa muncul. Jadi siapa temanmu itu akan menentukan masa depanmu. Percaya nggak? Makanya saya selalu bilang sama anak saya, pilih-pilih. Biarin orang mau bilang sombong. Pilih-pilih. Kita harus milih. Pak Pendeta kok ngajarin milih? Ya harus milih. Bergaul itu dekat. Berteman itu dengan siapa aja. Tapi kita tidak bergaul dengan siapa aja. Jadi harus pilih. Ya. Pilihlah orang-orang yang bisa membangun kamu, orang-orang yang bisa membangkitkan kamu, orang-orang yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, membuat kamu bertumbuh. Kalau engkau kumpul dengan orang kecewa, cepat lambat engkau akan gampang kecewa. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dulu saya suka kumpulnya dengan orang yang seperti itu karena memang saya buruk. Teman-teman saya di Cirebon, kalau saudara mau tahu, pura-pura dagang koran, dagang apa, nyampe sepatu segala macam di stasiun kereta api Kejaksan. Itu teman tetangga saya semua itu. Kalau saya masuk ke situ, saya bisa pesan sepatu pantofel ukuran 40, warna coklat. Nanti tungguin aja, gak seminggu kemudian pasti kirim ke rumah itu. Iya. Itu di kereta dulu kan, kereta orang dagang boleh masuk, betul nggak? Sekarang kereta udah nggak bisa masuk. Nah itu teman-temanku, banyak tukang pikul segala macam, tukang nyolong, tukang berantem, petinju, ada semua itu. Jadi makanya saya selalu latihan sak-sak gitu. Jadi itu sebabnya hidup saya kalau tidak berantem itu rasanya capek. Saya harus berantem baru seger. Kalau nggak pegel. Dan saya suka cari musuh, cari gara-gara. Iya. Nah itu pergaulan, lingkungan saya. Amin. Saya tinggal di lingkungan seperti itu. Namanya mabok itu 24 jam, judi 24 jam. Makanya mau main kartu apa aja semua saya bisa. Itu pergaulan. Amin. Jadi hari ini pilih-pilih teman. Ya, yang kira-kira dia membangkitkan gairah kita. Ya kan? Dia akan menolong kita. Dan ini luar biasa. Ketika Musa dan Harun, dia mengutus 12 pengintai. Betul? Berapa orang yang jahat? Berapa orang yang jahat? 10. Yang duanya yang baik. Betul nggak? Saudara bisa bayangin, bangsa Israel mati gara-gara mereka ini. Musa tidak masuk tanah perjanjian gara-gara mereka itu. Mereka membohongi Musa. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb,
dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ya musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Cin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, ya, mereka pengintai. Lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Jadi ada suku-suku lain. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa dan Harun, lapor dengan jemaat umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakannya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Ini dia, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, ngeri amat. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka kecewa, mereka ketakutan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dengan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita, dan janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saya bisa bayangin orang-orang yang dipercayakan Musa, mereka membawa kabar busuk, dan mereka inilah yang menghancurkan satu generasi bangsa Israel. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa bisa begitu? Karena Yosua dan Kaleb, Alkitab katakan mereka punya roh yang berbeda. Mereka roh yang berapi-api. Mereka tetap percaya dengan firman Tuhan, tetap pegang teguh. Enggak, Tuhan ada di pihak kita. Kita akan melawan mereka dan kita akan menang. Tapi mereka yang 10 orang itu menakutin bangsa Israel. Mereka seperti raksasa. Mereka memakan orang. Lah kalau mereka memakan orang, bangsa itu udah punah. Betul nggak? Saling makanlah. Kok masih bisa banyak? Gak mungkin. Terlalu. Nah ini orang-orang pergaulan. Mereka satu bangsa. Gara-gara 10 orang ini, bangsa Israel gak bisa masuk ke dalam perjanjian. Musa sendiri pun tewas. Gara-gara mereka, Musa saking keselnya, batu pun dipukul. Padahal disuruh perintahkan, karena kesel. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Ini sesuatu yang serius. Ini gak main-main. Pengusaha kan ketemu pengusaha, tukang beca akan ketemu tukang beca, pemimpin akan ketemu pemimpin. Betul nggak? Nah, kita mau seperti apa? Kalau engkau ingin hidupmu, rohmu menyala-nyala, engkau harus ikut orang yang berapi-api dalam hidup kita. Yang kita butuhkan adalah kita menjaga kehadiran Tuhan. Tanpa karya Tuhan, kebaktian kita percuma. Hidup kita percuma. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, dan Dia bekerja melalui kita. Ada amin. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita semua mulai membangun, ketika setiap pribadi kita mulai membangun. Kalau setiap kita punya api ini kita jaga terus, dan kita jaga terus, maka kebangunan rohani akan datang. Kenapa orang datang ke gereja gak didoakan dia sembuh dengan sendiri? Karena ada Tuhan hadir di sini. Saudara bisa berkhotbah apapun, saudara bisa mau ngomong apapun, saudara bisa mau kata-kata apapun, kalau tidak ada pengurapan Tuhan, tidak ada kuasa, percuma. Orang bisa jadi penyanyi, betul, tapi belum tentu orang bisa menjadi penyembah. Kita datang kita bisa menyanyi, tapi jangan-jangan kita bukan penyembah. Ini yang paling penting, jaga api. Imamat 6:12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Amin. Jangan dibiarkan padam. Berarti bisa? Padam. Kalau saudara tidak menjaganya, dia akan padam.
Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Jadi supaya tidak padam, dia harus menaruh apa? Kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya kan? Ketika saudara lahir baru, api udah dikasih. Roh Kudus sudah tinggal dan menetap. Supaya kita bisa tetap berapi-api, kita harus jaga. Saya kasih perumpamaan. Ini lilin kalau saya nyalain, yang punya lilin kita. Api itu dari mana? Api itu punya Tuhan. Nah, ketika saudara lahir baru, saudara harus jaga ini. Pegang, jaga mas. Angkat tinggi-tinggi jangan sampai mati. Ini gampang mati nggak? Gampang. Nah, pukulan tambah bayangan. Mati. Karena dia nggak jaga. Bagaimana supaya api ini nggak mati? Ini godaan. Perlu jaga nggak? Terus api ini harus menyebar. Dia harus berikan pada orang supaya apinya semakin besar. Makanya jangan pelit dengan hidup kita. Kalau engkau mau menjadi besar, engkau harus menjadi pelayan. Harus dijaga. Kalau enggak saya gangguin terus, saya matiin terus. Tadi satu orang jaga, sekarang mereka semua harus masing-masing menjaganya. Betul? Harus dijaga. Siapa yang bisa menjaganya? Kita pribadi yang menjaga. Tetangga nggak bisa. Tetangga bisa recokin doang. Temen yang baik juga bisa matiin sekalian. Yo, yang banyak tiupin. Yo, serang. Betul? Bisa keserang nggak? Api kita bisa padam kalau kita nggak benar-benar menjaganya. Bagaimana kita menjaganya? Nggak ada kekuatan kita menjaga api itu selain kita punya waktu dengan Tuhan. Selain tiap hari kita harus ada waktu dengan Tuhan. Betul? Wah, rajin melayani, baik. Tapi kalau nggak pernah berdoa, nggak bagus. Wah, dia jadi WL, nggak pernah berdoa, jadilah penyanyi, bukan penyembah. Walaupun suaranya enak didengar. Betul nggak? Jangan jadi itu. Kita harus jadi penyembah. Setiap kita harus jadi penyembah, bukan penonton, bukan penyanyi. Saudara datang ke gereja jangan jadi penyanyi, jadi penyembah. Menyembah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara harus menyembah, baca firman, amin, renungkan firman, hidupnya pasti berubah. Itu cara kita menjaga. Suatu ketika Elia melawan Nabi Baal yang 450 orang. Dia berkata, aku hanya sendiri. Tapi dia bisa melawan 450 nabi palsu. Dengan cara bagaimana?
Dia bilang, kalau Baal itu Tuhan, sembah dia. Kalau Baal itu Tuhan, sembah dia. Maka adulah kekuatan mereka. Pernah baca? Ya. Kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 40. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Amin. Ini pokoknya kalau api itu turun, itu Allah yang benar. Seluruh rakyat menjawab, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Allah dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka bercingkak-cingkak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian, barangkali dia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoleh-noleh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Amin. Sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, yang membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Yang menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 duyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Berarti apa, berapa kali? 3 kali. Ya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia, Nabi Elia, dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban-korban bakaran kayu api dan batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara bisa lihat, ya kan? Ini pertempuran, peperangan, ya kan? Antara nabi palsu dan nabi asli. Masing-masing mengolah satu korban. Korban yang sama ditaruh di atas kayu bakar. Satu hal, ketika kita hadir di tempat kegelapan, kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Terbukti dari mana? Ketika Elia di hadapan Nabi Baal, kuasa gelap nggak bisa bekerja. Mereka memanggil nama Tuhannya, mempersembahkan, merusak dirinya. Tuhannya nggak turun tuh. Tuhan mereka, dia lagi tidur, mungkin dia lagi pergi, dia lagi ada acara, nggak bisa turun. Kenapa? Ketika roh Allah ada di dalam diri kita, kita pergi ke tempat yang paling gelap, yang paling ganas, yang paling serem sekalipun, roh jahat itu nggak bisa berkuasa. Ada amin. Lalu bagaimana bangsa Israel bisa percaya mana Tuhan yang asli? Ya harus bertarung. Yuk kita sama-sama. Kamu letakkan dulu, kamu banyak, nggak apa-apa 450. Nanti saya belakangan aja. Kamu panggil nama Allahmu, nggak turun kuasanya. Api nggak turun. Apapun bisa ditiru, tapi api itu nggak bisa ditiru. Api itu punya Tuhan, nggak bisa ditiru. Roh jahat, kuasa gelap sama kita itu beda. Kehadiran kita membuat kuasa gelap itu nggak bisa bekerja. Saudara harus yakin dengan itu dulu. Yang setuju katakan amin. Ini terbukti 450 loh. Mereka, saking semangatnya, cingkrak-cingkrak segala macam, nggak bisa hadir. Kuasa gelap nggak bisa turun, karena ada terang di situ. Ada amin. Dan yang lebih lucu lagi, kayu di atasnya korban persembahan diguyur pakai air. Gampang nyala apa enggak? Enggak. Tetapi ketika Tuhan hadir, apa yang nggak mungkin, apa yang susah, apa yang nggak bisa, jadi bisa. Dan Elia berdoa, Tuhan, Engkau nyatakan kuasamu di tengah-tengah bangsamu. Mereka melihat itu, mereka kaget. Inilah Tuhan, inilah Tuhan. Padahal mereka udah lihat Tuhan berapa kali. Halo, setiap hari mereka mengalami mujizat. Mereka melihat, mereka makan daging jatuh dari langit. Mereka nggak bertobat. Mujizat tidak bisa membuat orang bertobat. Hanya orang yang mengalami Tuhan yang bisa bertobat. Ada amin. Jadi api itu kepunyaan Tuhan. Kita harus merawatnya. Kita harus menjaganya. Siapa yang rindu api Tuhan? Amin. Kalau setiap kita rindu, saudara cari wajah Tuhan, maka hidup saudara akan semakin berapi-api. Api itu nggak bisa dibikin-bikin. Api itu harus dibangunnya, harus dijaganya. Setiap hari dia harus meletakkan kayu, korban bakaran. Setiap kita,
Ketika kita mulai menyembah Tuhan, itu membawa hadirat Tuhan itu turun. Ingat, ketika Paulus di penjara, betul? Mereka berdoa, sendi-sendi penjara mulai goncang. Paulus dan Silas yang diikat kakinya, rantainya putus. Halo, rantainya putus dengan sendirinya. Dia ditaruh di penjara yang paling tengah dan dijaga berlapis-lapis. Tapi ketika kuasa itu turun, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada satu kuasa dilepaskan. Orang yang terbelenggu akan dilepaskan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terluka dipulihkan. Itulah kuasa. Ada amin. Saudara harus bangun api itu. Kalau saudara ingin hidup berapi-api, gak ada cara lain. Kita mulai menjaga apa yang harus kita jaga. Ada amin. Yang terakhir, fokus pada Tuhan dan panggilannya. Jangan fokus dengan masalahmu. Saulus, dia orang yang jahat. Dia seorang pembunuh. Kalau waktu saudara lagi kumpul-kumpul zaman itu, kalau ada dia tangkap satu-satu. Tapi orang sebejat itu Tuhan pun bisa pakai. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Yesus. Betul nggak? Perjumpaan Paulus dengan Tuhan membuat hidupnya berubah. Jadi kalau hidup kita mau berubah, setiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan. Maka perubahan demi perubahan, pelan tapi pasti itu akan terjadi. Nggak ada cara lain hidup kita mau berubah. Jangan bilang, istriku kamu harus berubah. Kalau bisa istriku berubah, sudah dia nggak usah butuh Tuhan lagi. Kalau suamimu bisa berubah, dia nggak butuh Tuhan lagi. Kalau teman-teman di sampingmu bisa berubah, dia nggak butuh Tuhan lagi. Dia bisa berubah dengan sendirinya. Alkitab katakan, yang aku lakukan, pengen lakukan yang baik, tapi yang keluar yang jahat. Nggak bisa itu. Jadi kalau hari ini banyak yang jahat, banyak yang negatif, banyak yang nggak benar, justru ini waktunya. Ada amin. Waktunya saudara harus butuh Tuhan. Setiap kita pribadi harus butuh Tuhan, butuh berjumpa dengan Dia. Anak-anak saya dulu kalau nyanyi gini kayak kucing, angkat dikit, angkatnya gini, gerakin tangannya, udah gini-gini. Nggak bisa. Setiap hari saya ngajarin sampai dia ketika dia bertemu dengan Tuhan dia bisa begini. Mau saya marahin juga dia begini aja. Paling tinggi segini. Orang sakit saya bisa doakan dia angkat. Anak saya ngomong dia nggak bisa angkat. Kenapa? Karena dia butuh Tuhan. Dia butuh berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan merubah hatinya. Jadi kalau ada pasangan kita belum berubah, jangan tanya gimana cara untuk merubah dia. Nggak ada caranya selain dia harus berjumpa dengan Yesus sendiri setiap hari. Amin. Perjumpaan dengan Dia membuat hidup kita berubah. Di Filipi 3 ayat 13 sampai 14, ini yang Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan,
hidupnya mulai berubah. Dia mengerti sekarang. Dan bahkan dia bilang, apa yang aku lakukan dahulu aku anggap sampah. Segala titel, segala macam, segala kejahatan dia anggap itu sampah, itu masa lalu. Dia ditangkap Tuhan di tengah jalan. Dan dia mulai sadar, ini Tuhan. Gara-gara Paulus, kita bangsa Asia boleh mengenal Tuhan. Satu orang ini bisa merubah bangsa-bangsa. Hari ini kalau kita baca firman Tuhan, banyak firman yang dia tulis. Kain yang dia pakai bisa menyembuhkan orang sakit. Sebegitu dahsyatnya dia. Karena satu hal rahasia yang paling besar, aku berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Yang Alkitab mencatat, dia katakan itu. Itu artinya apa? Paulus senantiasa berdoa. Di dalam hadirat Tuhan, itu artinya kita setiap saat kita bisa dengarkan dia, kita peka dengan dia. Ketika saudara mulai membangun itu, maka saudara akan peka dengan suara dia. Kehadiran dia saudara bisa rasakan, bisa nikmati. Dan kita harus bangun itu terus menerus. Paulus mengerti panggilan dia. Dia dipanggil untuk bangsa-bangsa Asia. Setiap kita dipanggil, ada amin. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, Tuhan memanggil kita. Melayani itu bukan di mimbar. Melayani itu setiap saat, di rumah, dimanapun, di tempat kerjaan kita. Engkau lakukan yang terbaik. Tapi bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Kalau engkau bekerja yang terbaik. Jangan malas. Kalau engkau berdagang, engkau pengusaha, engkau harus jujur. Jadi penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita. Saudara harus tahu, saudara harus menjadi berkat. Ada. Setiap kita fokusnya adalah apa yang telah Yesus lakukan bagi saya, bukan apa yang orang lain lakukan buat saya. Fokus kita kepada Kristus yang dia telah mati di kayu salib. Dia mati untuk setiap kita. Ada amin. Jadi fokus kita, kalau kita sama manusianya, kita cepat apa lambat kita akan kecewa. Jadi fokus kita harus pada Tuhan, jangan pada manusianya. Fokus kita bukan pelayanannya, tapi fokus kita cari wajahnya. Ketika kita setiap hari kita mencari wajah Tuhan, roh kita pasti menyala-nyala. Gak usah suruh nginjilin orang, pasti injilin orang. Gak usah suruh mendoakan orang, pasti pengen mendoakan orang. Itu dengan sendirinya. Jadi saudara harus bangun ini, biar roh kita tetap bisa menyala-nyala dan bisa tetap melayani Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk melayani. Alkitab katakan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Yang harus pergi siapa? Kita semua. Gak usah jauh-jauh. Nah, ketika kita ingin roh kita menyala-nyala, kan kita harus melayani. Melayani butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Itu namanya pengorbanan. Saudara, tanpa pengorbanan api itu nggak bisa turun. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran supaya api yang dari surga bisa turun. Hidup kita harus kita persembahkan. Kehidupan kita harus persembahkan.
saya mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan. Artinya dengan sengaja hidup saya setting, saya bekerja dan saya melayani. Saya bekerja dan saya melayani. Jadi kalau orang bilang nggak ada waktu, nggak mungkin. Kalau hati kita persembahkan kepada Tuhan, waktu bukan masalah lagi, uang bukan masalah lagi, segala-galanya bukan masalah lagi. Tapi kalau kita tidak mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, semua akan jadi masalah. Ada amin. Tuhan hadir. Saudara sadar nggak sadar Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara bisa rasakan, saudara nggak bisa rasakan, Dia hadir. Roh Kudus itu hadir. Dan Dia mau kita datang dengan hati kita. Ada pekerjaan yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Kalau tahun lalu saudara belum dapat season of sign and wonder, tanda dan mujizat, inilah harus menyertai setiap kita jemaat Tuhan. Inilah Tuhan buat kita. Saudara pegang firman-Nya, saudara harus percaya. Hal-hal yang belum dapat tahun lalu, saudara harus beriman. Apa yang saudara mimpikan yang belum terjadi. Ketika Roh Allah sedang bekerja, hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit, hal yang tidak mungkin, itu akan menjadi mungkin. Kuasa, otoritas sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menjalankan hidup kita. Inilah waktunya. Jangan-jangan revival sudah dekat di depan kita. Kita nggak sadar. Roh Kudus harus bisa mengurapi dia dengan sendirinya. Tapi Roh Kudus nggak bisa bekerja. Dia harus melalui kita. Dia butuh setiap kita untuk pergi memberitakan kabar baik. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Karena Tuhan kita itu dahsyat. Dia rindu ingin memakai setiap kita.